Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Denny Subara selaku pembimbing dosen lingkungan hidup Sumatera dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di diskusi presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu permasalahan kerusakan hutan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Perkenalkan, nama saya Faris Watoni Yahya, NIM 120330103 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Dan saya selaku moderator pada hari ini. Dan lanjut kepada anggota kelompok, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Loren Sinaga, NIM 120350127 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian, NIM 120330117 dari Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Noel Francisco Manulang, NIM 1204281 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Rio Alfian dengan NIM 120350117 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Roma Harani Valencia dengan NIM 120420071 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Romaito Sirait, NIM 120350137 dari Program Studi Teknologi Pangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Sabila dengan NIM 120330093 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Terima kasih kepada anggota kelompok yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Dan sekarang kita masuk langsung ke pendahuluan. Pendahuluan akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina kita persilahkan. Hutan merupakan tempat tersimpannya kekayaan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Itulah sebabnya hutan memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia yang memiliki manfaat sebagai sumber bahan baku kayu, mengatur tata air, serta tempat tinggal atau habitat berbagai flora dan fauna. Selain menjadi sumber daya alam, hutan juga merupakan faktor ekonomi, namun memiliki dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat, yang pada akhirnya membuat banyak persoalan, yaitu tingkat-tingkat kerusakan hutan yang mengkhawatirkan. Itulah besarnya manfaat hutan bagi kehidupan manusia, sehingga jika terjadi kerusakan seperti penebangan liar, kebakaran, dan sebagainya, akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam kehidupan manusia. Pembukaan kawasan dalam skala besar, peruntukan kawasan hutan baik legal maupun ilegal, overcutting dan illegal logging, dan kebakaran hutan maupun bencana alam telah menjadi momok kerusakan hutan di Aceh. Kondisi tersebut membawa dampak pada masyarakat yang semula memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan diperkirakan sudah mulai menipis dalam menjaga, melestarikan maupun melakukan konservasi hutan. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Nangro Aceh Darussalam memiliki luas kawasan hutan dan
perairan sebesar lebih dari 3.562.291.000 hektar atau sekitar 62,76%. Aceh memiliki tutupan hutan yang paling baik di Pulau Sumatera dan memiliki kawasan konservatif paling lengkap, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Tahura, dan Taman Buru. Hutan Aceh dikelola berdasarkan karakteristik ekosistem dalam DAS. Terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya, kita masuk kepada klasifikasi faktor kerusakan hutan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Faktor-faktor tersebut ialah dari faktor man, method, money, market, mesin, material, information, time, dan teknologi. Dan yang faktor man dan method akan dibacakan oleh Roma. Kepada Roma, kita persilahkan. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan yang pertama adalah man. Yang pertama, penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Penyebab keduanya, kurangnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong mereka mencuri kayu. Lalu penyebab ketiganya, kurangnya kreativitas atau kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Penyebab keduanya, masyarakat ingin membuka lahan baru. Penyebab ketiganya, kurangnya lahan pertanian yang menyebabkan masyarakat membuka lahan baru. Lalu yang ketiga, masyarakat melakukan penambangan liar. Penyebab keduanya, kurang tegasnya hukum sesuai perundang-undangan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Penyebab ketiganya, pemerintah kurang mendapat informasi tentang kondisi akurat lingkungan. Lalu yang kedua, kita membacakan metode. Penyebab pertama, prosedur pemadaman kurang dipahami masyarakat. Penyebab keduanya, tidak ada prosedur yang matang untuk memadamkan kebakaran hutan yang meluas. Penyebab ketiga, kurangnya sosialisasi atau informasi. Lalu yang kedua, di penyebab kedua, belum memahami prosedur sistem cocok perladangan yang berpindah. Lalu penyebab ketiganya, kurangnya sosialisasi atau informasi. Terima kasih kepada Roma. Selanjutnya, faktor money dan market akan dibacakan oleh Rio. Kepada Rio, kita persilahkan. Selanjutnya faktor ketiga, faktor tentang money. Faktor pertama, kurangnya pengelolaan kawasan hutan yang dialokasikan dalam belanja publik yang bersumber dari APBA maupun APBN. Penyebab keduanya, pemerintah kurang mengetahui detail dalam pengolahan dana. Penyebab ketiganya, pemerintah kurang mendapat informasi tentang kondisi akurat hutan Aceh. Lalu, pengalokasian dana terlalu diminimalisir. Penyebab keduanya, pendapatan daerah terlalu sedikit. Lalu, dana tidak tepat sasaran. Dan penyebab ketiganya, masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu penyebab tentang market. Penyebab pertama, peralihan hutan menjadi hutan tanaman industri atau HTI maupun perusahaan. Penyebab kedua, lokasi strategis untuk dijadikan bisnis. Dan penyebab ketiga, kurangnya lahan yang luas untuk dijadikan perusahaan sehingga mengharuskan pembukaan lahan. Baik, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya, faktor mesin dan material akan dibacakan oleh Nul. Kepada Nul, kita persilahkan. Micin. Penyebab pertama, alih fungsi hutan menjadi permukiman. Penyebab kedua, bertambahnya jumlah penduduk. Penyebab ketiga, angka kelahiran tinggi. Material. Penyebab pertama, pembuangan sampah ke hutan. Penyebab kedua, rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Penyebab ketiga,
kurangnya kepedulian masyarakat akan kelestarian hutan. Terima kasih kepada Nul. Selanjutnya, faktor information yang akan dibacakan oleh Loren. Kepada Loren, kita persilakan. Yang selanjutnya ada faktor information. Penyebab pertama, masyarakat kurang mendapat informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal ini disebabkan kurang sosialisasi akan pentingnya menjaga kelestarian hutan disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat. Yang kedua, pemerintah kurang mendapat informasi akurat tentang kondisi lingkungan. Penyebabnya kurang kepedulian pemerintah. Terima kasih kepada Loren. Selanjutnya, faktor time dan teknologi yang akan dibacakan oleh Sopian. Kepada Sopian, kita persilakan. Baik, untuk time, bila terjadi kebakaran hutan tidak cepat dipadamkan, yang pertama. Yang kedua, alat pemadam kebakaran kurangnya dana. Yang kedua, alat pemadam kebakaran terbatas. Yang ketiga, kurangnya dana. Yang keempat, lokasi sulit dijangkau atau jauh. Untuk teknologi itu sendiri, alat untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Yang kedua, kurangnya dana. Yang ketiga, dana yang dialokasikan dari pusat sedikit. Dan yang keempat, pendapatan asli daerah kecil. Baik, terima kasih kepada Sopian. Dan selanjutnya kita masuk kepada hasil analisis akar permasalahan dengan diagram fishbone beserta hasil identifikasi klasifikasi faktor yang akan dibacakan oleh Rifa. Kepada Rifa, kita persilakan. Identifikasi faktor. Yang pertama, pemerintah kurang mendapat informasi tentang kondisi akurat lingkungan. Yang kedua, masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, kurangnya lahan pertanian yang menyebabkan masyarakat membuka lahan baru. Yang keempat, kurangnya sosialisasi atau informasi tentang bagaimana cara menjaga dan melestarikan hutan. Yang kelima, kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Baik, terima kasih kepada Rifa. Dan seperti yang kita lihat ini, beginilah bentuk diagram fishbone kerusakan hutan di Aceh. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan analisis SWOT kerusakan hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat ada strength, opportunity, weakness, threats, beserta strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Dan strength akan dibacakan oleh saya sendiri. Kekuatan, strength. 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan. 2. Tersedianya anggaran dan sumber daya manusia. 3. Kecenderungan sebagian kelompok masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya. Dan lanjut, opportunities yang akan dibacakan oleh Loren. Kepada Loren, kita persilakan. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, tersedianya potensi sumber daya yang cukup besar.
Yang kedua, hasil pembangunan kehutanan sebagai modal. Yang ketiga, adanya kecenderungan peningkatan permintaan pasar terhadap hasil hutan di dalam atau di luar negeri. Yang keempat, adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berpotensial dalam mendukung pembangunan kehutanan melalui keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, perhatian dunia yang besar terhadap kelestarian hutan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Terima kasih kepada Loren. Selanjutnya, weakness yang akan dibacakan oleh Sopian. Kepada Sopian, kita persilakan. Baik, untuk weakness atau kelemahan, pertama, aksesibilitas yang rendah dan luasnya areal yang harus dikelola. Yang kedua, gangguan kekeringan dan gejala El Nino yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, terbatasnya anggaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Yang keempat, pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan asas kelestarian hutan. Yang kelima, penegakan hukum belum berjalan sepenuhnya. Yang keenam, sistem pemadaman tahunan rutin dan pembangunan yang tidak sejalan dengan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan oleh kondisi musim dan iklim. Yang ketujuh, sikap sebagai masyarakat terhadap hutan belum sepenuhnya menunjang pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Dan yang kedelapan, tingkat ketergantungan masyarakat hutan terhadap lahan hutan masih tinggi. Terima kasih kepada Sopian. Selanjutnya, treats yang akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kita persilakan. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Yang pertama, perambahan, pencurian kayu, illegal logging, serta penyelundupan kayu yang belum bisa dihentikan. Yang kedua, kebakaran hutan yang belum dapat teratasi dengan baik. Yang ketiga, banyaknya penduduk miskin yang tinggal di dalam hutan dan sekitar hutan. Yang keempat, rendahnya kualitas dan pemanfaatan ITEK. Yang kelima, kondisi keamanan daerah yang relatif belum kondusif. Terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya, strategi WO. Maaf, sebelumnya saya ulangi. Strategi SO yang akan dibacakan oleh Rio. Kepada Rio, kita persilakan. Strategi Strength and Opportunity. Yang pertama, membuat perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Yang kedua, penyuluhan mengenai dampak kerusakan hutan. Dan yang terakhir, rekrutmen tenaga polisi hutan dan masyarakat dan operasi pemberantasan illegal logging. Terima kasih kepada Rio. Selanjutnya, strategi WO yang akan dibacakan oleh Roma. Kepada Roma, kita persilakan. Strategi WO yang pertama, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam. Yang ketiga, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Keempat, menegaskan penegakan hukum. Kelima, penataan lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan Nanggro Aceh Darussalam. Yang keenam, mengembangkan hutan tanaman seperti HTI dan HTR. Yang ketujuh, diadakannya sosialisasi peraturan pengelolaan hutan. Dan yang kedelapan, melakukan penyusunan rencana kehutanan. Baik, terima kasih kepada Roma. Selanjutnya, strategi ST yang akan dibacakan oleh Rifa. Kepada Rifa, kita persilahkan. Strategi ST yang pertama, memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan
penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kesepakatan antar pemerintah dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan. Yang keempat, mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. Yang kelima, melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. Yang keenam, melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang ketujuh, melakukan pengadaan peralatan keamanan hutan. Baik, terima kasih kepada Rifa. Selanjutnya, strategi WT yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pembinaan teknik pengolahan hasil hutan rakyat. 2. Semakin memperkuat sistem kinerja dari pihak pengelola hutan dan pihak keamanan agar mampu menghentikan dan melindungi segala kerusakan dan permasalahan yang ada di hutan. 3. Meningkatkan peran legislatif dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan budgeting dalam tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 4. Membuat peraturan atau undang-undang yang ketat tentang penebangan ilegal. Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok 10 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak Denny Subara selaku pembimbing dosen lingkungan hidup Sumatera, dan terima kasih juga kepada teman-teman anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.